Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan semuanya, dalam video kali ini saya akan memberikan ulasan terkait fungsi teori dalam sebuah penelitian. Ya, ini memang saya sengaja memberikan judul yang lebih umum ya, tidak langsung mengarah pada penelitian tindakan kelas karena kemarin beberapa itu ada yang masih bingung bedanya atau fungsi teori dalam sebuah penelitian itu sama atau beda begitu ya. Jadi ini saya rangkumkan terkait dengan hal itu. Yang pertama, apa teori itu? Ya, teori itu apa sih? Jadi yang pertama kita pahami kalau konsep merupakan pertanyaan what, apa? Nah, kalau teori itu merupakan pertanyaan why, kenapa? Ya, ya kenapa? Misalkan dalam penelitian tindakan kelas, misalkan why, kenapa kita pilih metode itu untuk mengatasi, misalkan ya, untuk mengatasi siswa yang bosan di dalam kelas. Ya, why, kenapanya? Maka why-nya ini kita jawab dengan teori. Ini loh, ada teori yang seperti ini. Kalau kita pakai metode A, itu implikasinya nanti anak-anaknya itu jadi lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran, begitu ya. Kemudian teori merupakan hubungan antar konsep, ini jelas. Ya, misalkan dari misalkan metode pembelajarannya apa nanti dijelaskan dalam teori. Ya, kemudian nanti dari segi perkembangan siswanya itu seperti apa. Nanti ini juga berfungsi untuk memformulasikan ya seperti apa nanti tindakan yang diberikan. Kemudian teori diartikan sebagai hubungan kausal, logis dan sistematik antara dua atau lebih konsep, maka teori tiada lain merupakan penjelasan suatu gejala. Ya, ini bisa dipahami lah ya. Kemudian penjelasan meliputi unsur yang menjelaskan dan yang dijelaskan seperti tadi. Ya. Nah, selanjutnya ini landasan teori. Ini langkah kedua setelah merumuskan masalah adalah mencari teori-teori, konsep-konsep dan generalisasi hasil-hasil penelitian yang dapat dijadikan landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian. Ya, jadi adanya landasan teori merupakan ciri bahwa penelitian itu merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data. Jadi setelah kita mengidentifikasi masalah, ketemu masalahnya, kita merumuskan, maka sebelum kita membuat hipotesis sementara, kita harus tahu landasan teorinya dulu. Ya, landasan teori ini bisa kita dapatkan melalui yang pertama dari teori-teori atau konsep-konsep dari para ahli. Ya, yang kedua, kita mencari penelitian yang relevan. Ya, kemudian nanti mencocokkan dengan masalah yang kita temukan di dalam kelas. Baru nanti kita bisa memformulasikan atau bisa menemukan hipotesis. Jika A, maka B, begitu ya. Selanjutnya, teori yang ditulis harus lengkap dan detail sehingga memiliki pijakan yang kuat dalam melakukan penelitian. Ini kesalahan yang sering terjadi, itu penulis terjebak untuk menguraikan segala hal yang berasal dari referensi tanpa memperhatikan relevansinya. Ya, misalkan yang kita bahas itu terkait dengan langsung ya, misalkan metode pembiasaan misalkan. Metode pembiasaan. Tapi yang dijelaskan itu metode secara umum dan penjelasan metode pembiasaan itu malah justru hanya satu lembar begitu ya. Ini yang kemudian kurang relevan karena yang kita butuhkan itu kajian mendalam tentang metode pembiasaan itu seperti apa langkah-langkahnya, kemudian nanti prosesnya itu bagaimana, kemudian implikasinya itu apa dan lain sebagainya. Jadi lebih fokus ke sesuatu yang memang sudah, kalau dalam PTK berarti sudah spesifik begitu ya. Kemudian mengemukakan deskripsi dan kajian-kajian teori yang relevan, ini yang tadi saya sampaikan. Membahas kelemahan dan keunggulan teori yang digunakan dibandingkan dengan teori lainnya. Ya, misalkan kalau kemarin kita bicara tentang model PTK, itu kan ada beberapa jenis ya. Nah, beberapa jenis itu kan ada alasannya. Why? Kenapa kita punyanya Kurt Lewin?
Ya, kenapa kita pakai punyanya misalkan yang kemarin yang siklus siklus yang secara umum itu ya, dan lain sebagainya ya. Jadi kita sampaikan why-nya kenapa kita pakai yang itu. Selanjutnya membahas secara sistematis hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian yang akan kita teliti. Oke, kita masuk ke pengertian teori ya. Teori itu suatu penjelasan sistematis tentang hukum-hukum dan kenyataan-kenyataan yang dapat diamati dan berkaitan dengan aspek khusus dari kehidupan manusia. Itu menurut Jonathan Turner. Nah, nanti ini bisa dibaca sendiri ya untuk pengertian teori dan bisa dieksplor sendiri karena ini banyak sekali. Nah, ini secara umum fungsi umum teori itu yang pertama, menyederhanakan penjelasan tentang gejala sosial yang rumit dan kompleks. Yang kedua, teori juga dapat memprediksi suatu gejala secara mudah. Jadi di sini ada 3 fungsi teori yang perlu kawan-kawan ketahui. Ya, ini untuk membedakan penggunaannya itu ada 3 fungsi teori. Yang pertama, fungsi teori dalam untuk menjelaskan. Ya, yang kedua meramalkan dan yang ketiga mengendalikan suatu gejala. Ya, untuk menjelaskan ini biasanya kualitatif. Untuk meramalkan ini biasanya ini ya contohnya, mengapa besi memuai bila dipanaskan? Nah, ini dapat dijawab dengan teori yang berfungsi menjelaskan. Kalau besi dipanaskan 75 derajat Celcius, berapa pemuaiannya? Ini bisa dijawab dengan teori yang berfungsi meramalkan. Ya. Nah, jadi ini kalau untuk yang pertama, mengapa besi memuai bila dipanaskan? Ini dapat dijawab dengan teori yang berfungsi menjelaskan. Ya. Jadi bisa pakainya deskriptif, penelitian deskriptif. Kalau besi dipanaskan 75 derajat Celcius, berapa pemuaiannya? Ini bisa diramalkan. Ya, biasanya kalau meramalkan itu biasanya lebih ke kuanti, ya. Kemudian yang ketiga, mengendalikan suatu gejala, ini biasanya penelitian eksperimen. Ya. Nah, PTK itu kuanti, kuali, atau eksperimen begitu ya. Jadi saya lupa menjelaskan di awal ya. PTK ini itu bisa menggunakan jenis deskriptif, bisa menggunakan jenis studi kasus, bisa menggunakan perhitungan kuanti juga, pendekatan kuantitatif ya, bisa juga menggunakan jenis eksperimen. Tergantung nanti kita itu mau menyelesaikan yang mana begitu ya. Jadi intinya jenis-jenis itu ada di dalam PTK, tergantung dalam penyelesaiannya itu kita membutuhkan jenis yang mana begitu ya. Jadi jangan bingung, tidak semuanya dipakai, tidak, hanya nanti lebih cenderung ke metode yang mana, apakah kuali, apakah kuanti begitu ya. Hubungan teori dengan penelitian. Ya, yang pertama, tidak mungkin melakukan penelitian tanpa teori dan tidak mungkin mengembangkan suatu teori tanpa penelitian. Yang kedua, teori menyediakan konsep-konsep yang relevan, asumsi-asumsi dasar yang bisa digunakan, membantu dalam mengarahkan pertanyaan, penelitian yang dapat diajukan, dan membantu dalam memberikan makna terhadap data. Jadi gampangannya itu kalau dalam PTK ya seperti tadi misalkan seperti tadi yang misalkan kita mau menggunakan metode A untuk mengatasi untuk meningkatkan misalkan ya hasil belajar siswa misalkan ya, maka teori-teori yang ada itu setidaknya itu bisa menjawab atau bisa memunculkan hipotesis tentang tindakan ini ya, penerapan. Maka dengan teori yang ada diharapkan kita bisa mendapatkan hipotesis jika guru menggunakan metode A, maka hasil belajar siswa itu akan meningkat. Ya, nah ini kita harus ketemu why-nya, kenapanya. Ya, metode A
itu seperti apa, kok bisa meningkatkan hasil belajar siswa, begitu ya. Kemudian di lain sisi juga siswanya itu siswa kelas berapa, psikologi perkembangannya itu yang seperti apa, tugas perkembangannya itu yang seperti apa, ya, supaya lebih apakah cocok dengan metode A yang akan diterapkan. Nah, ini yang konsep seperti ini yang harus ditemukan, ya. Jadi teori itu tidak hanya sekedar kita ngetik ya, kita bicara tentang metode, ya metode semuanya yang nggak peduli bahwa kita sebetulnya pakainya salah satu metode aja, begitu ya. Tapi kita menjelaskannya itu lebih banyak yang umum daripada yang spesifik, begitu ya. Ini yang kadang keliru, begitu. Jadi teori ini untuk menemukan why-nya, kenapanya kita pakai teori itu, atau untuk mendukung hipotesis kita, begitu. Ini posisi dan peran teori. Yang pertama, untuk penelitian kuantitatif. Teori melandasi perumusan masalah, mengembangkan hipotesis, pengujian data, dan pembuatan kesimpulan, sehingga hasilnya bisa dukungan atau penolakan terhadap teori. Ya, ini kuanti ya. Kuanti itu sangat terpatok dengan teori. Intinya kita pakai teorinya siapa, itu yang digunakan untuk mengembangkan hipotesis, untuk mengembangkan instrumen pengumpulan data, untuk pembuatan kesimpulan, begitu ya. Jadi simpulannya hanya ada diterima atau ditolak, begitu ya, hipotesisnya. Dan hipotesis ini didasarkan dari teori. Kemudian dalam penelitian kualitatif, teori merupakan kulminasi dari penelitian kualitatif yang disusun melalui proses pengumpulan data, kategorisasi data, dan pengembangan pola atau susunan teori. Jadi kalau dalam penelitian kualitatif, teori itu sebagai kontrol saja, ya. Intinya isinya konsep-konsep tertentu untuk membatasi, begitulah ya. Tapi nanti dalam realisasinya itu nanti sangat berpengaruh terhadap temuan apa yang ada di lapangan, begitu. Jadi secara singkatnya, kalau kuantitatif itu menggunakan pendekatan deduktif, ya, bahwa penelitian yang menempatkan teori sebagai titik tolak utama. Jadi kan kalau deduktif itu kan umum dulu, baru khusus, begitu ya. Umum dulu baru khusus. Maksudnya di sini deduktif itu berarti sudah ada kesimpulannya nih. Maksudnya bukan kesimpulan, sudah ada kerangkanya. Nah, kita penelitiannya itu ngikut kerangka itu. Sudah ada teorinya. Nah, teori pelaksanaannya kita ngikut teori itu, begitu ya. Tinggal nanti teori itu diterima atau ditolak, begitu ya. Itu kalau deduktif. Ya, tapi kalau induktif, kalau kualitatif itu biasanya kita cari teori itu kan hanya sebagai acuan saja, ya. Tapi dalam di lapangannya itu terserah apa yang kita temukan di lapangan, itulah yang nanti akan kita combine dengan teori, dan penemuan yang kita lakukan atau penemuan-penemuan yang ada itu menjadi bahan untuk mengembangkan teori-teori, ya. Jadi misalkan ya, kalau deduktif itu misalkan kita baca buku dulu bahwa sapi itu kakinya ada 4, ya, maka kita sudah tahu bahwa sapi itu kakinya ada 4, ya. Jadi kalaupun kita ke lapangan, itu sapi itu kakinya harus 4, nggak boleh 3 dan nggak boleh 2, begitu ya. Jadi kalau ada sapi yang kakinya 2 misalkan, ya itu berarti bukan sapi, begitu ya. Kalau deduktif itu seperti itu, kuanti itu seperti itu. Tapi kalau kuali pakainya itu induktif, ya. Kita lihat dulu ke lapangan, oh sapi itu ada yang kakinya 4, oh ternyata ada sapi yang punya kaki 2 karena memang dia punya kelainan genetik dan lain sebagainya. Oh ada yang kakinya 3 karena mungkin yang satu patah dan lain sebagainya. Nah, dari sini kemudian nanti untuk menggunakan pendekatan induktif baru disimpulkan bahwa memang secara normal sapi itu misalkan kakinya itu 4, ya, tapi
ada pengecualian kalau misalkan ada fenomena A, fenomena B kayak begitu. Ini yang dikatakan pendekatan deduktif dan induktif. Ya, jadi sampai di sini ada gambaran ya, mudah-mudahan ya. Ini ada komponen-komponen dari teori, ada konsep, klaster konsep, asumsi, dimensi konsep, dan cakupan teori. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Jenis-jenis teori berdasarkan bentuk penjelasan, ada kausal ya, bukan kasual, struktural, kemudian interpretatif. Ya, nanti bisa dilihat sendiri. Manfaat lain dari teori, memberi pola bagi interpretasi data, menghubungkan suatu studi dengan lainnya, menyajikan kerangka sehingga konsep dan variabel mendapat arti penting, memungkinkan makna yang lebih besar dari temuan yang diperoleh dari suatu penelitian. Ini yang lebih umum saja. Jadi begitu ya teman-teman semuanya. Itu penjelasan saya terkait dengan urgensi teori ya. Seperti apa? Kalau dalam PTK pun nanti kita kembali lagi, kita mau pakai jenis yang apa? Apakah yang studi kasus, PTK-nya dengan menggunakan studi kasus, eksperimen, atau deskriptif begitu ya? Atau apa? Begitu, atau explanatory dan lain sebagainya. Tapi biasanya yang namanya PTK meskipun dia itu menggunakan deskriptif misalkan, tapi tetap biasanya ada perhitungan-perhitungan statistik, tapi tidak begitu mendalam. Kalau misalkan yang lebih dominan itu deskriptifnya begitu ya. Jadi nggak perlu bingung. Jadi PTK ya PTK. Cuma di dalamnya itu kita bisa pakai studi kasus, bisa pakai deskriptif begitu ya, deskriptif analitik, kemudian pakai studi eksperimen begitu. Ya, jadi itu teman-teman yang bisa saya tambahkan, mudah-mudahan ada gambaran ya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.